Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas sel elektrolisa. Untuk sel elektrokimia jenis yang lain, yaitu sel Volta, sudah selesai. Kita upload video-video yang lebih dulu. Maka pada bahasan kali ini kita fokus pada sel elektrolisa yang berkaitan dengan konsep, cara kerja, dan menuliskan reaksi serta menggambarkan sel elektrolisa. Jangan lupa subscribe. Konsep sel elektrolisa. Bagaimana konsep sel elektrolisa? Elektrolisa itu merupakan peruraian zat elektrolit oleh arus listrik searah atau arus DC. Kata kunci kita lihat pada elektrolit. Elektrolit itu bisa merupakan asam. Asam kita tulis HNa, kita beri simbol HNa. Ini nanti akan terurai, terionisasi, menghasilkan H positif dan A negatif. Elektrolit yang lain adalah basa. Basa kita tuliskan sebagai LOHN kali. Ini juga akan terurai menjadi ion L positif dan ion OH negatif. Jenis elektrolit yang lain adalah garam. Garam itu LMAN, terionisasi menghasilkan ion positif L, logam, dan ion negatif A, sisa asam. Nah, peruraian kata kunci yang kedua ini nanti akan menguraikan elektrolit menjadi ion positif, ion negatif. Kalau basa juga positif negatif, garam juga positif negatif. Jadi semuanya diuraikan menjadi ion positif dan ion negatif. Elektrolit itu juga memiliki bentuk bisa berupa padatan, solid, bisa berupa larutan, aqueous, ahi, dan juga bisa berupa leburan atau liquid. Bagaimana cara kerja sel elektrolisis? Kita lihat. Ini suatu sel elektrolisa, ada dua elektroda yang dimasukkan dalam sel yang sama. Elektroda itu ada elektroda inet, tidak ikut bereaksi, C, PT, AU, karbon, platina, dan emas. Dan elektroda yang aktif ikut bereaksi, berarti selain C, PT, dan AU. Ini anoda, kutub positif, katoda, kutub negatif. Ya. Pada elektroda, katoda itu akan mengalami reaksi reduksi, anoda mengalami oksidasi. Kemudian elektrolitnya bisa asam, bisa basa, bisa garam. Elektrolitnya asam, basa, garam. Kemudian ini sumber arus di elektroda dihubungkan dengan kawat penghantar, dihubungkan dengan sumber arus listrik searah. Ya. Sumber listrik searah DC, simbolnya seperti ini. Bagian yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Sumber listrik bisa digunakan baterai atau aki. Kemudian ion positif yang ada di larutan itu akan bergerak menuju ke kutub negatif. Untuk selanjutnya akan mengalami reaksi reduksi. Sedangkan ion negatif akan bergerak menuju kutub positif. Ya. Ion negatif bergerak menuju ke kutub anoda, positif mengalami oksidasi. Jika ion positif dan ion negatif lebih dari satu, maka harus mengikuti aturan. Aturannya seperti apa? Kita lihat sebagai berikut. Ketentuan reaksi pada anoda. Reaksi pada anoda kutub positif ini ditentukan oleh jenis elektrodanya. Jenis elektroda itu bisa aktif, karbon, platina, dan emas, atau inet. Kalau elektrodanya aktif, maka yang bereaksi logam dari elektroda itu mengalami oksidasi, menghasilkan Ln positif plus Ne elektron. Kemudian kalau elektrodanya inet, tidak ikut bereaksi. Kalau ada OH dari basa, maka OH-nya akan
mengalami oksidasi. OH- menjadi O2 gas, H2O, dan 4 elektron. Bagaimana bila di dalam larutan ada ion sisa asam oksi? Misalnya NO3-, SO42-, PO43-. Itu contoh-contoh ion sisa asam oksi. Dan juga ion OH- dari H2O. Maka yang mengalami oksidasi adalah OH- dari H2O membentuk O2, 4H positif plus 4 elektron. Bila ada ion sisa asam biner, misalkan ion sisa asam biner itu Cl-, F-, dan seterusnya, Br-. Selain itu juga ada ion OH- dari H2O, maka pada anoda, maka ion asam biner itu yang mengalami oksidasi. Reaksi pada katoda. Reaksi pada katoda itu ditentukan oleh bentuk elektrolitnya. Nah, bentuk leburan, maka kalau bentuk leburan, reaksi yang terjadi adalah logam N positif membentuk L, mengendap. Kalau bentuk larutan, kalau ada H positif dari asam, maka H positif itu mengalami reduksi membentuk gas H2. Bagaimana kalau ada H positif dari H2O dan ion logam dari golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn, maka H positif dari H2O mengalami reduksi menghasilkan H2 dan OH-. Bagaimana bila ada H positif dari H2O dan selain logam, golongan 1A, 2A, 3A, maka logam itulah yang mengalami reduksi membentuk endapan logamnya. Nah, sekarang kita lihat menuliskan reaksi dan menggambarkan sel elektrolisa. Kita langsung ke contoh soal. Tuliskan reaksi dari elektrolisa NaCl leburan L dengan elektroda karbon. Elektroda karbon adalah tidak ikut bereaksi. Ion-ion yang ada Na positif dan Cl-. Hanya ada dua jenis ion. Maka Cl- akan mengalami oksidasi menghasilkan gas H2. Na positif mengalami reduksi mengendap menjadi Na. Elektronnya harus kita samakan. Ini dikalikan 1. Ini kalikan 2 sehingga sama. Kalau sudah sama kita coret. Kemudian kita jumlahkan menjadi reaksi sel. 2Cl- plus 2Na ini tadi dikalikan. 2Na ini tadi dikalikan. Plus Cl2. Endapan Na pada katoda. Gas Cl pada anoda. Kesimpulannya, elektrolisa leburan NaCl dengan elektroda karbon dihasilkan gas Cl2 pada anoda dan endapan Na pada katoda. Kalau kita gambarkan bagaimana gambar sel elektrolisanya, ini suatu sel, ini elektrodanya, kemudian dihubungkan dengan kawat penghantar ke sumber arus searah DC, ya. Ini anodanya, bagian positif, bagian yang panjang, yang pendek adalah negatif. Katodanya, ini elektrodanya tadi adalah karbon. Larutan elektrolitnya adalah leburan NaCl. Maka Cl- akan bergerak menuju ke kutub positif. Menuju ke kutub positif sehingga terbentuk gas Cl2. Ini gas Cl2. Kemudian kalau Na positif akan menuju ke kutub negatif. Maka akan terbentuk endapan Na. Nah, ini endapan Na. Endapan Na. Kita lanjut, masih menuliskan reaksi dan menggambarkan sel elektrolisa yang kedua. Tuliskan reaksi dari elektrolisa CuSO4 bentuk larutan dengan elektroda Cu. Cu adalah merupakan elektroda yang aktif ikut bereaksi. Ion-ion yang ada Cu2 positif, SO42 negatif, H positif, dan OH- dari H2O. Anoda. Ya. Bagaimana pada anoda? Kalau ada ion sisa asam oksi, tetapi juga ada OH- dari H2O, maka di dalam anoda akan mengalami Cu akan mengalami oksidasi. Ya.
Cu mengalami oksidasi karena ada logam-logam asam biner, sehingga membentuk larutan Cu2 positif. Jadi Cu-nya larut. Katoda Cu2 positif akan mengendap menjadi Cu di dalam katoda. Ya, karena apa? Di dalam larutan ini ada H positif dari H2O, tetapi juga logam selain golongan 2A. Logam selain golongan 2A adalah Cu, maka Cu2 positif mengalami reduksi membentuk endapan Cu. Kita jumlahkan, elektronnya sama kita coret. Ya. Cu2 positifnya sama kita coret, sehingga reaksi selnya Cu berupa padatan, Cu berupa padatan juga. Ini pada anoda, ini pada katoda. Artinya, logam Cu yang berupa padat pada anoda lama-lama akan larut, mengendap ke katoda, sehingga anoda lama-lama tipis, katoda lama-lama tebal. Kesimpulannya, elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Cu dihasilkan endapan Cu pada katoda, logam Cu pada anoda larut, lama-kelamaan terkikis, sedangkan katoda lama-kelamaan terbentuk endapan Cu. Elektrolisis ini sebagai dasar penyepuan logam, pelapisan logam dengan logam lain. Kalau kita gambarkan sel elektrolisisnya, ini larutan CuSO4, ini elektrodanya dihubungkan dengan sumber arus listrik searah DC. Ini elektrodanya adalah Cu, ikut bereaksi. Ini anoda, kutub positif karena ini yang bagian yang panjang. Ini kutub negatif, ini katodanya. Sehingga di katoda ada endapan Cu. Endapan Cu di sini. Sedangkan anoda terkikis lama-lama berkurang. Inilah Cu menipis. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.